Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arman. Mas Arman di Jawa Timur, tidak menyebutkan daerah mana gitu ya. Ada sih nyebutin desanya, cuman lah kayaknya agak susah juga namanya. Pokoknya Mas Arman di Jawa Timur sana menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2013. Waktu itu Mas Arman sudah menikah sama istrinya Mbak Yanti. Dan Mas Arman itu salah satu usahanya dia kan berdagang gitu ya. Dan dia itu punya sebuah mobil pick up. Mobil pick up yang kadang juga disewain. Biasanya kan orang-orang di perkampungan begitu misalkan mau pergi ke suatu tempat, misal acara kondangan, rombongan begitu ya, atau mungkin bertamasya ke salah satu objek wisata, mereka kan suka nyewa kendaraan. Nah, beberapa dari mereka itu ada yang suka nyewanya itu mobil pick up. Alasannya apa? Sembriwing. Ya seperti itu, salah satu yang dilakukan oleh Mas Arman. Ini misal ada yang nyewa-nyewa begitu kan, itu lumayan lah buat tambahan. Nah ini pada suatu hari, Mas Arman itu nggak sengaja itu dapat satu proyek. Jadi ada salah satu rombongan di sana. Nah, di tetangganya Mas Arman itu ada yang punya hajatan. Ada acara nikahan atau sunatan gitu, pokoknya hajatan rame. Nah ini ada salah satu rombongan itu dari salah satu kota lumayan cukup jauh gitu ya. Nah mereka itu nyewa kendaraan. Waktu itu bukan kendaraan pick up, kendaraan beneran lah yang ditumpangin banyak orang. Dan saat ke sana kendaraannya itu mengalami kerusakan yang lumayan cukup parah waktu itu. Dan ya mau ndak mau mobil itu intinya nggak mau jalan lah. Kalaupun jalan juga bahaya begitu kan. Dan akhirnya setelah berunding ini orang-orang tersebut di sana karena nggak bisa pulang. Ini rombongan dari kota itu ke sini. Nah mereka tuh nggak bisa pulang. Akhirnya musyawarah, diskusi begitu kan. Ini gimana nih? Gimana? Udah kita coba charter mobil aja, sewa mobil atau begitu. Adanya mobil pick up di sini di daerah sini. Oh ya sudah, enggak apa-apa, kebenaran malah enak, semriwing itu tadi. Akhirnya orang-orang tersebut pun mau nyewa mobilnya Mas Arman. Dan akhirnya ya sudah disepakatilah mobilnya Mas Arman itu disewa, nanti antar pulang ke sana itu sore ya. Sore menjelang maghrib ya, enggak menjelang maghrib banget, mungkin sekitar jam 4:30 kayak gitu. Ini udah cukup puas ya, karena memang udah puas juga di sana nungguin mobil itu dibenerin aja nggak bisa-bisa. Dan mereka rencana pulang itu sebenarnya sekitar jam 3-an, tapi karena itu ya nggak bisa, akhirnya sampai 4:30 lah. Nah 4:30 jalanlah mobilnya Mas Arman. Nah Mas Arman itu karena ya buat temen pulang gitu waktu itu, karena orang-orang juga lagi pada sibuk, Mas Arman juga nggak biasa ada kerneknya di sampingnya. Akhirnya apa? Ya udah minta Mbak Yanti buat nemenin. Mbak Yanti pun akhirnya mau. Ya udah Mas, tak temenin Mas. Maksudnya biar pulangnya itu ini loh, nggak sendirian banget gitu ya. Akhirnya apa? Berangkatlah mobil tersebut. Mbak Yanti duduk di depan sama ada salah satu penumpang perempuan juga, ibu-ibu. Ini yang lain itu warga itu naiknya di belakang sana. Udah kalau buat bawa penumpang itu dikasih penutup gitu ya. Penutupnya itu bisa bongkar pasang. Nah, jalanlah menuju ke kota tersebut. Dan jalanan yang dilewatin itu bukan jalanan raya yang gede kayak gitu tuh, enggak. Justru yang dilewatin itu jalanannya jalanan tembusan gitu ya, biar cepet, agak sedikit ya berbukit juga, ngelewatin hutan-hutan semacam itulah. Ya udah dilakukan, masih sore sih, masih aman begitu ya. Dan waktu di perjalanan itu memang udah masuki sore hari, sekitar jam 5:30 menjelang maghrib itu udah lumayan cukup gelap, udah mulai berkabut juga.
memang ya agak serem sih. Mbak Yanti dalam hati itu juga sempat ngomong, ini nanti gimana ya pulangnya. Mas Arman juga sama, pulangnya kalau malam gimana ya, mana aku tuh nggak terlalu apal jalan ini, cuman ya jalan ini tuh memang nggak ada pertigaan, nggak ada apa, jadi gampang diikuti lah. Ya sudah, pokoknya lurusin sini terus nanti tahu-tahu ujung tiba sampai di situ gitu. Nah, singkat cerita, sampailah di tempat tujuan di sana. Begitu sampai, udah kan turun, Mas Arman sama Mbak Yanti pun nggak pakai lama karena udah masuk malam juga. Mereka pun memutuskan untuk kembali. Nah, saat perjalanan pulang tersebutlah Mas Arman sama Mbak Yanti itu mengalami sesuatu. Ngelewatin jalanan yang sama. Mbak Yanti, Mas, kamu udah ngantuk kan, Mas? Enggak, baru jam segini, kata Mas Arman. Oh ya sudah. Mas, kamu takut nggak, Mas? Katanya. Takut apaan, kata Mas Arman. Ya, lewat jalanan begini, Mas, nggak ada satu orang pun yang lewat di situ. Pohon-pohon kanan kiri itu tinggi-tinggi, gede-gede. Bahkan di jalanan pun ada beberapa, ya itulah kayak daun-daun kering semacam itu. Karena memang nggak terlalu rame dilewatin ya. Jadi seperti itu, jalanannya pun agak sedikit kotor. Mbak Yanti itu udah ketakutan, kata Mas Arman. Dia tuh nanya-nanya terus begitu, Mas, kamu udah takut kan, Mas? Enggak, aku udah takut. Jalan ya jalan biasa aja, kata Mas. Emang kenapa gitu? Ya Mas, jangan cepet-cepet Mas. Ini tuh berkabut soalnya, katanya. Iya tahu, ini ada lampu kabutnya, kelihatan kok jalan kok. Dan kalau misal dari depan ada kendaraan, memang jalurnya itu agak lumayan cukup berkelok gitu ya. Kalau dari depan ada kendaraan kan itu kelihatan lampunya, kata Mas Arman. Oh iya ya Mas ya. Berarti kalau malam itu lebih enak ya Mas? Iya, kalau malam itu lebih enak karena ada lampu lawan kendaraan itu. Yang repot itu kalau misal siang itu justru meskipun terang begitu ya, tapi kan itu tadi tahu-tahu tongol kendaraannya karena kita nggak tahu ada sorot lampu. Kalau malam itu ya begitulah, ngobrol suami istri, menjelaskan yaitu tadi mengenai berkendara dan sebagainya. Untuk mengisi kekosongan sih lebih tepatnya, mana radio juga ndak bunyi waktu itu ya. Bunyi juga kresek-kresek, adang ada, nanti hilang lagi. Akhirnya udah ngobrol lah Mas Arman sama Mbak Yanti. Sampai di satu titik di sana, kabut itu pekat, bener-bener pekat tebel Mas. Kok asapnya, nyebutnya asap ya, kayak di Kalimantan gitu. Semoga ya saudara-saudara kita di Kalimantan, daerah-daerah yang kebakaran ini sepertinya merata ya. Papua, di Sulawesi juga ada. Di Jawa juga ada, di Jogja dengar-dengar itu di daerah mana ya, Bantul atau mana itu juga sepertinya udah mulai dibakar gitu ya. Tanda kutip dibakar, terbakar gitu. Di Sumatera juga sana, semoga semuanya cepat pulih ya gitu ya. Dan untuk korban-korban gempa bumi, bencana alam yang lain seperti di NTT atau mungkin di daerah-daerah lain juga semoga segera teratasi. Kalau memang pihak-pihak yang berwenang tidak mampu mencukupi gitu ya, sudah masyarakat lah, dari masyarakat itu masih bisa. Semoga semuanya segera membaik gitu ya. Nah ini jadi keinget itu asap, Mas. Kok asapnya tambah tebel ya Mas ya? Kok asapnya tambah pekat begini ya Mas ya? Iya, kata Mas Arman, ini juga tumben-tumbennya gitu, itu jarak pandang itu jadi benar-benar pendek banget. Ya udah Mas, dibawanya itu pelan-pelan aja. Nah, Mbak Yanti kan duduk di sebelah kiri ya. Dia itu samar-samar melihat di depan sana ada beberapa orang, ada rombongan kecil lah. Waktu itu mungkin sekitar 7 atau 8 orang. Awal-awal ya nggak kelihatan, samar-samar begitu kan Mas. Di depan ada orang Mas, kata si itu. Orang mana, kata si Mas Arman. Itu di depan Mas Arman belum melihat. Nah sampai maju beberapa karena mobilnya juga pelan jalannya. Itu Mas Arman mulai melihat gitu. Wih, iya ada beberapa orang ngapain ya di sini ya malam-malam gitu, ndak ada lampu. Mereka juga ndak bawa apa-apa waktu itu. Dan makin kesana makin kelihatan mereka itu lagi nandu sesuatu. Kayak dipanggul begini, kayak bawa keranda. Cuman itu bukan keranda, melainkan kayak
papan begitu aja lah, terbuat dari bambu tradisional seperti itu ya. Dan di atasnya itu ada seorang perempuan. Perempuan jembul perutnya, itu perempuan lagi hamil tua. Mas, kayaknya bawa itu mas, lagi bawa orang hamil mas. Itu mungkin warga sini kali ya mas ya, di pedalaman sini, mau dibawa ke rumah sakit atau bagaimana gitu ya. Iya kali ya, seperti itu kata si Mas Arman juga setuju. Dan akhirnya apa? Begitu mereka mendekat, rombongan itu berhenti semuanya, nengok ke arahnya si Mas Arman semua, ke arah mobilnya Mas Arman. Mbak Yanti juga, Mas berhenti mas. Ngapain? Kata si Mas Arman. Barangkali mereka butuh bantuan katanya. Mas Arman pun iya juga begitu ya. Ya sudah, akhirnya Mas Arman pun ngelewatin mereka, berhentilah. Tep. Begitu berhenti, Mas Arman sama Mbak Yanti itu turun. Itu masih berkabut ya di sana, suasana dingin juga. Mohon maaf kata si Mas Arman, nuwun sewu, ini bapak sama ibu mau kemana? Kami mau bawa ini, mau melahirkan, kata salah satu di situ. Ya sudah pak, mari saya antarkan, kata si Mas Arman ya. Ndak apa-apa ini mas, ndak merepotkan. Ndak apa-apa, ayo mari saya antar. Apa? Itu dimasukkan si perempuan tadi di belakang, karena mobil bak ya, cuman buka bagian belakangnya, brek. Udah itu dimasukkan, warga itu pun pada naik semua. Setelah itu ditutup lagi pintu belakang. Pak, nuwun sewu, ini mau turunnya di mana? Terserah masnya aja mau nurunin di mana. Loh, yo mending langsung tak ini aja, tak anterin ke rumah sakit, katanya begitu kan. Oh ya sudah mas, di depan mas, nanti kami kasih tahu, katanya begitu kan. Kami kasih tahu. Ya udah, pertama Mas Arman, oh ya sudah pak gitu kan. Cuman ini agak-agak susah ini ngasih tahu. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa lah, aku buka jendela gitu kan, buka kaca. Akhirnya apa, Mas Arman pun masuk ke dalam kendaraan, Mbak Yanti juga masuk ke dalam kendaraan. Ke sana berjalan kan, jalan pun pelan-pelan karena itu tadi masih berkabut, jendela dibuka. Nah jalan terus, cuman karena ini kan ada kayak semacam penutupnya gitu, di bagian depan juga ada sedikit, orangnya mau ngomong itu agak susah, takutnya begitu. Dan Mas Arman itu kepikiran ngobrol sama Mbak Yanti, apa ini aja ya, kita suruh salah satu duduk di sini, kata di depan gitu. Mas, mas, iya apa disuruh duduk depan itu yang tahu jalur, maksudnya itu begitu. Iya mas, kalau yang jalur, yang punya jalur, yang tahu jalur bapak-bapak, aku ya enggak mau mas, kata Mbak Yanti kan. Dari akhirnya sudah, ya sudahlah, biarlah nanti tak ngobrol-ngobrol aja. Nah akhirnya apa, Pak, Mas Armannya kan sambil teriak-teriak gitu kan, Pak, ini masih jauh enggak, katanya. Masih lumayan mas, tinggal lurus aja, tinggal ikutin jalan, katanya. Akhirnya udah lurus, tiba-tiba terdengar suara lagi, Mas, di depan belok kiri, katanya. Oh iya, depan belok kiri itu ada pertigaan di sana, mentok. Oh belok kiri ya, ini belok kiri ke sana. Mas Arman pun ngikut, kabut masih ada. Dan Mas Arman mikir, ngobrol sama Mbak Yanti juga, perasaan kita tadi nggak ngelewatin pertigaan ya, kata si Mas Arman ya. Iya mas, aku nggak ingat, kata Mbak Yanti itu lebih begitu ya, aku nggak ingat, aku nggak merhatiin jalan. Oh ya sudahlah, ikutin aja lah. Belok ke kiri, jalanan masih masih licin, jalanan itu masih bagus, maksudnya jalan itu masih beraspal ke sana. Nah beberapa menit, mungkin setelah 1 menit, kabut itu hilang, bersih, bes. Nah begitu hilang, oh alhamdulillah kabutnya itu udah mulai hilang. Dan kedengeran lagi, Mas belok kanan ya mas ya. Iya pak. Akhirnya apa, belok kanan ke sana. Itu pun pertigaan lagi, pertigaan lagi. Lah sebelah ikut aja katanya. Ke situ terus apa, Mas nanti di depan muter gitu katanya. Muter gitu kan. Iya, itu ada jalur aneh. Jadi jalur itu tuh kayak cuman muter balik begini doang. Tek, ketemu lagi jalur yang tadi. Pak, ini kayaknya jalur yang tadi. Iya memang harus seperti itu mas, katanya. Kalau istilah nurut aja begitu kan.
Terus jalan terus ke sana. Mobil pun enteng-enteng aja, normal-normal aja, enak-enak aja gitu kan. Begitu keluar dari situ, kabut ketemu lagi. Wah, ada kabut lagi. Kali ini itu lebih pekat dari sebelumnya. Bener-bener hampir nggak kelihatan. Jarak pandang itu mungkin cuma 1 meter. Padahal udah pakai lampu kabut. Cuman lampu kabut kelihatan jalan di bawah. Sampai Mas Arman itu bawa itu nyampe begini ya. Ngeliatin itu jalanan di bawah itu seperti apa. Pelan banget dibawa. Pak, yang hamil ndak apa-apa Pak. Ndak apa-apa kata si itu. Dan akhirnya udah Mas, lurus aja. Nah, lurus terus ke sana, kabut pun hilang lagi, jalanan normal. Udah di situ mulai agak lumayan cukup cepat. Pak, pokoknya kalau udah deket bilang ya, kata Mas Arman. Iya Mas, nanti kami akan bilang. Terus jalan ke sana, Mas Arman itu udah les, aku nggak ngerti jalur ini. Wis pokoknya jalan aja lah. Masih di Pulau Jawa katanya, nggak bakalan kemana-mana gitu. Kalau ke selatan ya mentok di laut. Kalau di tengah-tengah ya ketemunya gunung gitu kan. Kalau ke utara sana ya ketemunya laut lagi. Udahlah, aku nggak mau mikir yang aneh-aneh kata Mas Arman. Akhirnya jalan terus, bensin untung masih ada ya. Masih lumayan cukup banyak. Terus jalan, nah di satu titik bapak-bapak itu bilang, Mas, di depan sebentar lagi Mas, sebelah kiri. Oh iya Pak, akhirnya apa? Ketemulah. Ada bangunan itu aneh. Bangunannya itu mirip rumah sakit. Bukan kayak rumah sakit, ada gerbangnya. Gerbangnya itu dari kayu, terus ada tembok-tembok, bukan, lebih mirip ke ini loh, kayak bangunan instansi pemerintahan, cuman di tahun-tahun 80-90-an kayak gitu. Ada pagernya pun begitu, tutupnya itu bukan tutup gerbang besi begitu enggak, tapi tutupnya itu kayu. Pagernya itu pakai semenan gitu kan, dengan ukiran-ukiran khasnya seperti itu ya. Nah, itulah Mas nanti sebelah kiri. Oh, ini Mas Arman itu sempat bilang kayak mirip sekolahan gitu pikir dia, tapi sudah. Ke situ dibawa masuk ke sana. Begitu masuk ke situ ada yang aneh. Semua lampu yang ada di sana itu bangunan biasa, bangunan tembok, tapi nggak ada satu lampu pun yang pakai lampu zaman sekarang, lampu listrik kayak gitu, itu nggak ada. Justru lampunya itu lampu minyak semuanya. Loh, kok lampu minyak semua begini? Tapi lumayan cukup terang karena lampunya itu banyak di situ kan. Mas Arman pun ngerem kan di situ kan, nyari parkir, udah ngerem seret, dan setelah itu Mas Arman turun mau bukain bak ini, akhirnya dibuka, jegrek. Begitu dibuka ini orang-orang itu pun pada turun. Mas Arman merhatiin badan mereka tuh kayaknya enteng-enteng banget, lompat dari mobil gitu ya. Ini nggak ada satupun yang glesor gitu tuh, nggak ada. Slep, lompat, slep, bahkan kakek-kakek pun lompat. Badannya tuh enteng-enteng banget. Sampai apa? Yang hamil pun ininya ditarik, posisi dia itu udah duduk ya. Dan begitu turun, ininya miring kan, begitu di ujung itu papan tanduknya itu, seret, si perempuan itu tuh kayak prosotan ke sana, jatuh jongkok kayak orang prosotan beneran, terus bangun lagi hamil besar begitu, apa enggak takut ceprot atau bagaimana. Tapi Mas Arman itu cuman ngeliatin doang gitu kan. Dan setelah itu si perempuan tadi udah nggak ditanduk lagi, dia itu jalan sendiri. Terus apa? Dia yang bawa tanduk di samping begini, dipegang pakai tangan. Mas Arman sama Mbak Yanti masih dalam hati doang gitu ya. Dan setelah itu, Mas, makasih matur nuwun ya Mas sudah dianterin. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Pak, saya kalau mau pulang lewatnya mana ya Pak ya? Oh Mas, nanti ikutin aja, keluar ke kiri ke sana, lurus saja. Nanti sampai di rumahnya Mas. Itu jawabnya begitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Dan akhirnya apa udah kan, kami permisi dulu ya Pak. Iya. Itu setelah mereka ngucapin terima kasih, Mas Arman pun akhirnya masuk mobil lagi. Begitu masuk mobil lagi, keluarlah dari bangunan tersebut ke sana. Berapa nggak jauh, nggak ada 2 menit, ketemu jalanan besar. Loh, ini kan daerah kita, kata si Mas Arman. Iya ya Mas ya, ternyata deket ya Mas ya di situ. Dan Mbak Yanti pun, aku baru tahu kalau di situ ada rumah sakit Mas. Cuman rumah sakitnya kok aneh ya. Rumah sakitnya kok begitu, kok lampunya pakai
apa namanya, pakai lampu-lampu minyak seperti itu. Mas Arman diem aja gitu kan. Sudah ya, pulang intinya gitu kan. Cepetan buruan pulang. Aku udah capek kata Mas Arman. Dan akhirnya apa? Sampailah mereka di rumah. Begitu sampai di rumah, mobil kan tentu saja dibersihkan sama Mas Arman ya. Mbak Yanti masuk mandi. Mas Arman itu ngebersihin. Nah, saat lagi ngebersihin itu, Mas Arman itu nemuin sesuatu yang aneh. Yang awalnya sebenarnya Mas Arman lumayan cukup kaget. Dia itu menemukan banyak bunga melati sama bunga kantil di sana. Kok banyak ini ya gitu. Itu sampai diserokin gitu kan. Itu hampir 1 kresek gitu. Lumayan cukup banyak dan baunya itu wangi banget. Mas Arman mikir, awalnya ya pikir, siapa ya ini yang bawa bunga sebanyak ini? Oh, jangan-jangan ibu-ibu itu kali ya yang habis dari pengantenan gitu kan. Ya jadi kayak bawain bunga-bunganya atau apa, acara hajatan itu ya, nggak tahu pengantin, nggak tahu sunatan, nggak tahu apa. Nah itu mungkin ya akhirnya digeletakin di mobil di sana. Tapi masa iya sih gitu, udah dibersihkan. Mas Arman pun akhirnya mandi dan sebagainya, agak sedikit malam itu keluar lagi. Nah ini yang punya hajatan, kan nyamperin Mas Arman. Mas gimana mas? Perjalanannya katanya, ya perjalanannya luar biasa kata Mas Arman. Ternyata, jalanannya itu ngeri. Pulangnya itu loh mas, pulangnya itu berkabut katanya. Oh iya, iya. Tapi masalah bahwa orang hamil dan sebagainya itu tidak diceritakan lagi sama Mas Arman. Nah malam harinya Mas Arman sama Mbak Yanti itu kan tidur karena capek habis perjalanan. Sebenarnya belum malam-malam banget. Waktu itu baru sekitar jam 10 malam lah tidur. Baru sebentar mereka tuh les ngeliep gitu kan. Ya mungkin antara jam 11 setengah 12 malam. Pintu depan itu ada yang ngetok. Tek 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 tek. Kula nuwun, permisi. Itu suara laki-laki. Mas Arman pun, siapa ya? Malam-malam begini ada kula nuwun. Tak tengok gitu kan. Mas Arman juga ya biasa seperti itu kalau misal mobil darurat. Orang ngetok tengah malam. Mas Arman ke sana. Begitu dilongok, ada seorang kakek-kakek dan seorang kakek itu yang dikenal sama Mas Arman. Mbak Yanti pun ikut akhirnya. Pintu pun dibuka. Begitu pintu dibuka, jegrek, terlihatlah di sana seorang kakek-kakek sama ada perempuan di sampingnya. Perempuan ini Mas Arman kenal. Ini adalah perempuan yang dibawa, perempuan yang hamil tadi. Di sampingnya itu ada seorang anak perempuan di situ. Pak, bapak yang tadi di sana? Iya mas, kami mau ngucapin terima kasih kata si kakek itu. Ini anak saya sudah melahirkan. Mas Arman sama Mbak Yanti pun, oh iya pak, sama-sama pak, nggak usah repot-repot. Bapak mau masuk atau bagaimana kata si Mas Arman ya? Enggak, kami cuma mau bilang terima kasih. Oh, loh, mbaknya kesini, bapak kesini naik apa? Itu nggak dijawab sama mereka. Kami nggak bisa lama ya mas ya. Kami terima kasih karena sudah dianterin tadi. Iya, Mas Arman sama Mbak Yanti kan nyari, udah melahirkan memang. Bayinya mana? Apa ditinggalin di rumah sakit terus jalan-jalan ke sini cuman buat ngucapin terima kasih atau bagaimana? Dilihatin, ini anakku mas gitu ya. Anakku yang baru lahir. Ternyata anak perempuan itu ya. Mas Armannya sama Mbak Yanti kan tidak mungkin gitu, tapi nggak dibahas waktu itu. Ayo sudahlah, mari permisi mas, kami pergi dulu. Inji pak silakan. Bapak sama anak perempuan itu gandeng anak kecil itu ke sana bertiga, keluar jalan biasa seperti orang. Ini ditutupkan grup-grup. Mbak Yanti langsung narik si Mas Arman. Mas, kayaknya itu bukan orang deh mas kata Mbak Yanti. Kenapa bukan orang? Gak mungkin mas katanya, gak mungkin itu orang. Kenapa emang? Katanya begitu kan. Mas, perempuan baru melahirkan. Itu gimana bisa jalan? Emang kamu pernah ngelahirin? Ya aku kan belum mas, sebentar lagi kata si Mbak Yantinya gitu. Sebentar lagi. Belum hamil sama sekali, cuman bilangnya begitu. Aku memang belum, tapi ya kebayang baru melahirkan loh mas. Dari sana ke sini itu jauh. Ngapain juga cuman mau ngucapin terima kasih itu kan bisa besok, minggu depan atau apa. Terus anaknya loh mas, katanya itu baru ngelahirin, tapi kok udah segede itu, gak masuk di akal kata Mbak Yanti gitu kan.
Ya sudahlah, kalau itu setan ya biarin aja, kata si Mas Arman itu begitu. Dan akhirnya sudah malam itu pun memang agak susah tidur, sempat kepikiran ya, sampai akhirnya mereka tertidur juga. Nah keesokan paginya Mbak Yanti bangun buka pintu. Saat buka pintu, Mbak Yanti itu nemuin ada kembang melati sama kembang kantil itu di depan pintu di sana, agak sedikit berserakan di sana. Hah? Kok ada kembang begini? Mas, ini sih mas. Dipanggil lah si Mas Arman kan. Mas Arman apa? Mas, ada kembang menurutmu apa ya mas? Mas Arman pun dek. Semalam di mobil juga ada, kata Mas Arman. Ada apa mas? Ya ada itu, ada kembang melatinya itu dapat banyak. Sampai tak kresek, mas beneran mas semalam itu setan kayaknya mas. Setan apa? Ya sudah sini tak bersihin katanya. Akhirnya dibersihin lah sama Mas Arman. Ya di umur-umur aja itu di depan rumah di sana, dan itu tuh wangi baunya ya. Sampai udah kan, itu udah sepakat mereka. Kalau malam itu tuh mereka bawa setan, intinya begitu. Nah ini nggak dirasa, nggak disadarin sama mereka setelah berbulan-bulan lamanya di area tempat ngebuang kembang tersebut. Di sana itu tumbuh, anehnya begitu, tumbuh melati sama kenanga atau kantil gitu ya. Pokoknya itulah tumbuh tanaman tersebut mas, tumbuh mas di sini. Sudah biarin aja, kata Mas Arman, buat wangi-wangi lah. Jadi kalau nyekar ya lumayan, melati kan harganya mahal gitu, jadi lumayan pakai ini, katanya begitu. Akhirnya dimanfaatkan sama Mas Arman sama Mbak Yanti. Dari tahun 2013 sampai sekarang tanaman itu masih ada, masih hidup. Ya ini ya dirawat nggak dirawat, cuman ya begitu, sering dimanfaatkan itunya, kembang melatinya, kembang kenanga atau kantilnya itu ya, itu pun sering dimanfaatin ya untuk kebutuhan ya wangi-wangi sendiri atau buat apa namanya, buat nyekar dan sebagainya. Bahkan beberapa tetangga pun ada yang meminta, ya silakan ambil aja begitu ya. Bahkan ada apa, makin kesini itu kan tambah banyak ya. Kalau misal mendekati malam Kliwon, misal hari Kamisnya gitu, ini ada beberapa orang yang udah ngebooking, ini tak beli sekian puluh ribu misalkan gitu. Itu seperti itu ya, pikir Mas Arman, alhamdulillah rezeki. Kalau nggak diambilin juga nanti pada jatuh sendiri kan. Sudah ada yang mau beli, ada yang mau memanfaatkan itu, ya silakan, kata Mas Arman. Dan ya segitu aja satu cerita dari Mas Arman gitu ya, pengalamannya sama Mbak Yanti yang secara tidak sengaja mengantarkan warga pulang, dan saat pulang balik ketemu dengan rombongan itu tadi. Itu siapa ndak tahu, cuman Mbak Yanti sendiri itu udah yakin itu tuh setan. Kalau Mas Arman itu masih setengah-setengah, masa sih ya gitu. Tapi ya iya memang aneh gitu kan. Cuman ya wis lah, ini masih ada kenangan dari mereka. Itu kembang itu melati sama kantil atau kenanga atau apapun itu tumbuh sampai sekarang, bukan sampai saiki, sampai sekarang, dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan. Itu aja. Terima kasih Mas Arman ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komen, tadi udah, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang goreng Yewiji, terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum memesan ditunggu tentu saja. Kawan-kawan yang udah download, udah ngeramein aplikasi RIM juga terima kasih banyak. Dan ditunggu juga ngerameinnya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat download, silakan di-download. Baik. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.